Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan sekalian. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita masih bisa beribadah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari persiapkan hati dan jiwa kita untuk masuk jauh lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Mari mengambil waktu beberapa menit ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan yang kita nikmati melalui kesehatan, kekuatan keluarga, pekerjaan, bahkan bisnis yang masih boleh berjalan sampai saat ini. Itu karena kebaikan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang baik. Tuhan penjaga dan pelindungi hidup kami. Kalau boleh hari ini kami ada itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari
mencintai-Mu Tuhan. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Sebab perlindungan dan penjagaan-Mu nyata atas hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan masuk jauh lebih dalam lagi untuk menyembah, memuliakan, memuji nama-Mu. Itu sebabnya Tuhan, mari jamah dan lawat setiap kami. Kami percaya lawatan-Mu nyata atas setiap kami, setiap jemaat Tuhan sekalian. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka ibadah kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan sekalian. Saya percaya ada sukacita Tuhan yang luar biasa yang Tuhan limpahkan atas hidup kita. Mari sama-sama kita akan memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Sebab Allah adalah sumber kekuatan kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Engkau Allah kami, sumber kekuatan kami. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kami ingini, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Engkau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, 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 selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Sebab Allah kita adalah sumber kekuatan kita. Haleluya, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sekalian. Mari persiapkan hati kita. Kita akan masuk jauh lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Sebab kita percaya pada waktu kita berkumpul demi nama Yesus, berlutut dan menyembah Dia, Dia hadir di sana. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Sebab Engkau layak menerimanya. Bahkan hidup kami berikan kepadamu. Sebab Engkau layak menerimanya. Engkau Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Memberikan kemuliaan dan hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. We worship you Jesus, sebab Engkau layak menerima ini. Nyanyikan bersama, katakan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau layak, layak disembah Tuhan. Glory, haleluya, we worship you, you are holy Lord, Engkau kudus Tuhan, mulia nama-Mu, agung dan perkasa. Yesus, nama di atas segala nama, Engkaulah Tuhan. Hosana, haleluya, we worship you, glory, glory, Hosana, bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami mengangkat suara kami, sebab Engkau Allah kami yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya bagi-Mu Tuhan, haleluya bagi. Mari jemaat Tuhan sekalian, datang di hadapan Tuhan, persiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan ini akan tertanam di dalam setiap hati kita, dan akan berbuah 60, 90, bahkan 100 kali lipat dalam hidup kita. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus.
siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kepada hambanya, Pastor Adi Bengkiuk, dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersukacita oleh karena pertolongan kami begitu ajaib datang daripada-Mu. Sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat kami masing-masing. Kami tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan suara-Mu. Mari Tuhan, persiapkan hati dan hidup kami. Roh Kudus, Engkau bekerja bagi kami hari ini, agar setiap benih firman-Mu yang kami dengar tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tetapi biarlah itu bertumbuh dalam hidup kami dan berbuah. Dan kami percaya buah yang kami hasilkan dari hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, kuatkan kami dengan firman-Mu, teguhkan kami. Dan biarlah kami senantiasa akan tetap menjalani kehidupan kami di bawah otoritas dan tuntunan dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Shalom. Saya sangat percaya bahwa kita semua berada di dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Sebab firman Tuhan katakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan saya percaya karena Tuhan kita bergembira hari ini, kita dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga ada di tempat kita dan Tuhan sedang melawat dan menjamah kita. Dan saya sebagai hamba Tuhan tetap mengingatkan buat kita semua bahwa sekalipun kita tidak beribadah di gereja, tetapi Tuhan ada di tempat kita masing-masing. Oleh sebab itu mari kita tetap memiliki sikap
yang menghormati Tuhan di dalam kita beribadah. Bapak Ibu Saudara, saat ini mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah tanah liat di tangan penjunan. Tanah liat di tangan penjunan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, walaupun hari-hari ini berat buat kita, hari-hari ini begitu membuat kita terus bergumul dan terus banyak kita berdoa karena kita tahu bahwa kondisi terakhir di kota kita yaitu penyebaran COVID-19 yang sedang mencapai angka yang cukup tinggi. Dan saya menerima beberapa WA dari beberapa teman di berbagai daerah. Mereka bertanya kepada saya, bagaimana keadaan kota Makassar? Kami mendengar berita bahwa penyebaran COVID-19 di kota Makassar sangat tinggi. Dan saya menjelaskan kepada mereka apa yang saya tahu. Saudaraku yang kekasih, ini merupakan berita yang sangat menggelisahkan kita, menakutkan kita. Tetapi saya mau berkata kepada jemaat Tuhan bahwa Tuhan masih berdaulat dalam situasi yang kita sedang hadapi. Tuhan berdaulat atas bangsa kita, berdaulat atas kota kita. Dan apapun yang Tuhan izinkan pasti ada maksud dan rencananya. Mari saya ajak kita untuk tetap berdoa dan kita tetap berserah kepada Tuhan. Dan sekali lagi sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan jemaat agar di dalam aktivitas kita di luar rumah, baik di tempat kerja, di tempat pelayanan, atau kita sedang berolahraga, atau kita ke pasar atau ke mall, mari kita tetap menerapkan protokol penanganan COVID supaya kita juga menjadi bahagian dari orang-orang yang memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini, saudara, mari kita melihat bagaimana Tuhan memerintahkan Yeremia ke rumah tukang periuk. Saya ketika membaca ini, saya mendapati bahwa ada keinginan Tuhan untuk Yeremia dapat pahami dan juga ada kebenaran-kebenaran yang harus Yeremia sampaikan kepada bangsa Israel dari pelajaran yang Yeremia lihat mengenai pekerjaan tukang periuk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pekerjaan dari tukang periuk ini adalah membuat bejana dari tanah liat.
Dan proses pembuatan bejana itu tergantung daripada kehendak dan keinginan dari tukang periuk itu. Jadi apapun yang ingin dibentuk terhadap tanah liat ini, itu adalah kehendak daripada tukang periuk ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang berbicara kepada kita hari ini bahwa tukang periuk ini, ia lambangkan sebagai dirinya sendiri. Sedangkan tanah liat ini melambangkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga ketika kita mendapati kebenaran yang kita lihat di dalam ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahagian B. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kebenaran yang sangat penting yang sedang Tuhan ingin sampaikan kepada kita dari pelajaran tukang periuk dan juga tanah liat ini, menghendaki kita untuk ditanggapi secara serius. Mengapa saudara? Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa tukang periuk itu melambangkan Tuhan itu sendiri dan tanah liat melambangkan kita sebagai orang-orang yang percaya. Artinya saudara bahwa Tuhan itu sedang berbicara tentang kebenaran bahwa Dia adalah pencipta kita dan kita adalah ciptaannya. Sehingga ini tidak bisa tergantikan posisi. Artinya bahwa yang diciptakan tidak bisa menggantikan posisi pencipta dan pencipta tidak mungkin menjadi ciptaan. Sehingga dari kebenaran ini mari kita lihat apa yang sebenarnya Tuhan ingin tegaskan di dalam hal ini buat kita. Saudaraku, ketika kita ada dalam posisi seperti tanah liat ini, maka ada dua hal yang perlu kita pahami. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita lemah tanpa Tuhan. Yang pertama, saudara, ketika kita sadar bahwa hidup kita seperti tanah liat. Yang pertama, Tuhan ingin kita sadar bahwa hidup kita lemah tanpa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Hari-hari ini kita mendapati bahwa banyak orang mulai sadar tentang siapa dirinya. Mulai kembali berpikir, apa sih kekuatan mereka selama ini? Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara? Karena peristiwa yang kita sedang hadapi, yaitu COVID-19, sedang menyadarkan kita tentang siapa sih manusia yang itu sebenarnya. Kalau sebelum COVID-19 menyebar, banyak orang begitu bangga dengan hidupnya. Banyak orang begitu sombong dengan hidupnya. Banyak orang begitu tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena berpikir dia punya sesuatu yang bisa dia banggakan. Dia berpikir dia masih muda. Dia berpikir bahwa dia punya pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Dia berpikir bahwa dia punya keuangan, kekayaan yang bisa menghidupi dia. Bahkan bagi keturunan, sampai keturunan yang ke-7 mungkin. Dan mungkin dia berpikir bahwa dia adalah orang yang terkenal, punya banyak fans,
Dan dia tidak merasa bahwa dia tidak lemah. Dia merasa dia kuat. Tetapi dengan virus COVID-19 yang hanya berukuran nano, bahkan lebih kecil daripada itu, telah meluluh lantahkan bangsa Indonesia, bahkan dunia ini. Ekonomi, sosial, kesehatan, bahkan negara yang dikatakan superpower seperti Amerika, hari-hari ini sedang kewalahan di dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Saudara, hari-hari ini banyak orang mulai disadarkan bahwa sebenarnya apapun yang dimiliki oleh dirinya tidak membuat ia sanggup untuk menghadapi virus ini. Semua tersadar, Bapak Ibu Saudara. Semua akhirnya mulai merenungkan bahwa sebenarnya seperti tanah liat ini tidak ada apa-apanya. Ayub berkata di dalam kitab Ayub pasal 7 ayat 7. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Artinya saudara, bahwa kehidupan manusia yang adalah tanah liat tanpa hembusan nafas Tuhan, maka tanah liat itu tidak ada artinya apa-apa, saudara. Saya dan saudara tanpa hembusan nafas Tuhan, kita tidak hidup. Kita tidak mampu menghadapi kenyataan-kenyataan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu untuk menghadapi realitas-realitas yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Saudara, goncangan ini luar biasa. Menggoncangkan ekonomi. Dan saudara, ini bukan cuma dirasakan oleh para pengusaha. Hamba-hamba Tuhan pun merasakan hal ini. Semua profesi merasakan goncangan ini. Dan saudaraku, hari ini mari kita kembali sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Kita lemah. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita dengan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Orang-orang yang mampu. Orang-orang yang sanggup untuk berbuat sesuatu. Orang-orang yang dapat berdiri di tengah-tengah badai. Orang-orang yang sanggup menatap masa depan dan berkata bahwa Tuhanku hidup. Tuhan ada di dalam masa depanku. Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang indah. Yang luar biasa di hari esok. Saudara, ketika kita menyadari kita tanah liat, hidup kita tidak kuat tanpa Tuhan. Kita lemah tanpa Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sadar kita adalah tanah liat, maka hidup kita tidak punya arti tanpa Tuhan. Kitab Yakobus berkata pada pasal 4 ayat 14, apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, Yakobus menggambarkan hidup kita seperti uap. Yang hari ini ada, bisa besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan akan tidak ada. Artinya saudara bahwa dunia tidak bisa memberikan kita arti. Seperti tanah liat itu saudara, tanah yang kotor, yang diinjak-injak orang. Tanpa tangan Tuhan mengambil tanah liat itu seperti sang penjunan atau tukang periuk itu. Maka tanah liat itu tidak ada artinya. Selain diinjak-injak orang. Apa artinya saudara? Tidak ada artinya. Saudara, banyak orang bangga hari-hari ini ketika dia punya harta. Dia punya kedudukan. Orang bangga kalau punya tas mewah. Hari ini saudara, orang yang punya tas mewah yang harganya ratusan juta, tersimpan tasnya di situ, di lemari. Tidak bisa dibawa kemana-mana saudara. Mau dibawa ke mall salah. Mau dibawa
ke gereja juga, gereja tidak ada ibadahnya hari ini. Saudara tersimpan. Saya menyaksikan ada satu pengacara kondang, mungkin kalau saya sebutkan namanya mungkin saudara akan tahu. Saudara, dalam sebuah video di Instagramnya, dia berkata begini, walaupun saya punya mobil Lamborghini yang sangat mahal, tetapi karena COVID ini dia seperti barang yang tidak ada gunanya apa-apa, tersimpan saja. Dan saudara, dia kemudian membuat satu video dia naik sepeda yang harganya cuma ratusan ribu. Dia berkata bahwa COVID ini membuat semua yang mahal tidak ada gunanya. Saudara, orang berpikir bahwa hidup ini berarti kalau dia punya jabatan, dia punya status sosial, dia punya harta kekayaan, dia punya pendidikan yang tinggi. Saudara, mungkin dia berkata bahwa dia punya hidup berarti kalau dia punya fans yang banyak, populer. Saudara, dunia tidak bisa memberikan arti buat saya dan saudara. Sebab firman Tuhan katakan bahwa dunia akan hilang dalam segala kemegahannya. Semua itu hanya fana belaka. Tetapi hanya Tuhan, penjunan itu yang dapat memberikan arti buat kita yang adalah tanah liat ini. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, mari letakkan hidupmu kepada Tuhan. COVID ini mengajarkan kita banyak hal. Untuk kita sadar bahwa siapa Tuhan buat hidup kita. Kalau selama ini kita mengandalkan diri kita sendiri. Kalau selama ini kita mengandalkan pekerjaan kita, pelayanan kita. Mengandalkan orang tua kita, mengandalkan pengalaman kita hari ini. Sebagai hamba Tuhan saya katakan berhenti. Mari andalkan Tuhan. Sebab orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus, bagian yang terakhir dari renungan ini. Lalu apa yang dikehendaki oleh penjunan terhadap tanah liat itu? Apa yang dikehendaki Tuhan buat saya dan saudara? Kalau kita sadar bahwa hidup kita lemah tanpa Tuhan, kita sadar bahwa kita tidak punya arti tanpa Tuhan. Dan kalau kita sadar semuanya itu dan kita berlari kepada Tuhan dan kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang Engkau mau, lakukanlah dalam hidupku. Apa yang Engkau ingin buat dalam hidupku, Tuhan, hari ini aku berserah kepadamu. Dan saudara, yang Tuhan mau, yang penjunan mau terhadap bencana, terhadap tanah liat, yaitu yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yaitu Tuhan mau menjadikan hidup kita menjadi bejana yang bernilai dan mulia. Yang Tuhan mau dari hidup saya dan saudara, yaitu Tuhan mau menjadikan hidup kita menjadi bejana yang bernilai dan mulia. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempelajari firman Tuhan ini, saya kemudian menyelidiki bagaimana sih proses pembuatan bejana. Saudara, saya begitu kaget. Mungkin saudara yang sering ke luar negeri, kalau saudara mampir di negara China atau negara-negara yang suka menjual vas-vas bunga yang mewah, yang memiliki ukiran-ukiran yang luar biasa dengan nilai yang fantastis. Saudara, mungkin saudara kagum dengan hasilnya dan juga harganya mungkin. Tetapi ketika saudara menyelidiki tentang prosesnya, itu tidak mudah. Saudara, proses yang dilakukan yaitu yang pertama, tanah liat itu harus diremas. Seperti seorang ibu yang membuat roti, saudara. Jadi adonan itu harus diremas.
Diremas tujuannya apa? Untuk mengeluarkan gelembung air dan udara. Jadi gelembung air dan udara yang ada pada tanah liat itu harus dikeluarkan. Nah, setelah itu tanah liat itu kemudian dicetak atau dibentuk. Jadi apa yang diinginkan oleh penjunan ini atau tukang periuk ini? Dia mau membentuk dalam bentuk apapun. Tanah liat ini kemudian dicetak seperti apa yang dia mau. Dan setelah dicetak, proses yang ketiga yaitu kemudian dihaluskan. Jadi tanah liat yang sudah dibentuk itu kemudian dihaluskan menggunakan amplas. Ada amplas yang kasar, kemudian ada yang lebih lembut dan lebih lembut lagi. Supaya apa? Supaya bejana yang terbentuk ini itu halus. Saudara tidak berhenti sampai di situ prosesnya. Kemudian proses yang berikutnya setelah halus bejana ini kemudian dimasukkan ke tungku pembakaran. Masuk pada proses pembakaran. Saya kurang begitu tahu berapa menitnya, tetapi kemungkinan sekitar 10 sampai 15 menit prosesnya, pembakaran itu. Saudara, tidak cukup sampai proses pembakaran. Setelah terjadi proses pembakaran, yang berikutnya adalah proses pendinginan. Jadi setelah keluar dari api didinginkan lagi, saudara. Saya tidak tahu apa maksudnya, tetapi mungkin supaya bejana ini kuat. Dan setelah itu proses pendinginan, proses yang terakhir, kemudian bejana ini mulai dicat. Kemudian dilukis, digambar sesuai dengan keinginan dan mau daripada tukang periuk ini atau penjunan ini. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus, kita lihat proses ini. Tidak mudah. Untuk menghasilkan bejana yang bernilai dan mulia, dia harus melewati 6 proses ini. Diremas, dicetak, dihaluskan, dibakar, didinginkan, dicat. Saudara, kalau hidup kita seperti tanah liat, maka saudara proses ini kadang menyakitkan buat kita. Menyakitkan, saudara. Hidup kita seperti diremas-remas. Kemudian kita dibentuk oleh Tuhan. Saudara, tidak mudah. Kemudian kita diamplas. Saudara, itu sakit. Sakit, saudara. Kemudian kita masuk ke dalam pembakaran. Wow, dimurnikan. Kemudian masuk kepada proses pendinginan dan pengecetan. Saudara, ini berbicara tentang proses yang luar biasa. Yang harus terjadi dalam hidup kita. Kita yang tadinya tidak berarti kita yang lemah. Tetapi kemudian Tuhan memproses hidup kita dengan segala peristiwa kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Supaya semua yang rusak dari hidup kita karena dosa-dosa kita. Karena tradisi nenek moyang. Karena filsafat-filsafat yang kosong dunia ini. Dan juga saudara, karena mungkin kesombongan, keangkuhan kita. Itu semua harus ditiadakan dari hidup kita. Melalui banyaknya proses itu, saudara. Saya tidak tahu proses apa yang sedang saudara hadapi hari ini. Tetapi saya mau katakan bahwa kalau kita anak Tuhan, kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, maka proses itu pasti terjadi dalam hidup kita. Tuhan katakan, kalau engkau mau ikut aku, engkau harus pikul salib. Orang mau ikut Tuhan hanya menginginkan berkat saja. Saudara, kekristenan bukan itu. Kekristenan berbicara tentang berkat dan salib.
Tuhan memang berkata kepada kita bahwa ia datang untuk memberikan kita hidup di dalam segala kelimpahan. Tetapi juga pada bagian firman Tuhan yang lain, dia berkata kepada saya dan saudara, pikulah salib. Artinya saudara, salib berbicara tentang proses pemurnian dalam hidup kita. Dan bagaimana kita menjalani hidup ini untuk melayani Tuhan. Dan dunia menolak kita. Itulah salib yang harus kita pikul sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita tidak sebagai anak Tuhan yang hanya mau berkat, tapi kita tidak mau salib. Saudara, saya mau katakan kalau kekristenan hanya berkat, maka tentu itu bukan pengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Ketika proses Tuhan terjadi seperti hari-hari ini kita alami. Yang perlu kita lakukan adalah mari kita berserah. Dan percaya kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu Saudara. Selain daripada kita berserah dan percaya. Berserah bukan berarti kita menyerah dengan keadaan ini. Saudara, anak Tuhan tidak boleh menyerah. Anak Tuhan tidak boleh berkata bahwa Tuhan, sudahlah Tuhan, tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi masa depan. Tuhan, saya dalam kondisi keadaan yang begitu berat, saya tidak tahu jalannya. Dan hari ini Tuhan, saya menyerah dengan situasi ini. Saudara, saya mau katakan kepada saudara hari ini, bahwa orang yang berserah adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Artinya saudaraku bahwa kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Kehidupan kita percayakan seluruhnya kepada Tuhan. Agar kehendak dan rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, orang yang berserah artinya orang yang aktif. Aktif untuk apa, saudara? Aktif untuk cari Tuhan. Aktif untuk mengikuti Tuhan. Dan juga aktif untuk melakukan sesuatu yang bernilai positif. Kalau engkau pengusaha, aktiflah dalam usahamu. Kalau engkau seorang mahasiswa, aktiflah di dalam studimu. Kalau engkau seorang hamba Tuhan, aktiflah melayani Tuhan. Tidak mungkin saudara, kita sebagai hamba Tuhan, kita hanya berdoa saja. Dan kita tidak mau melayani. Justru di dalam masa seperti inilah, mari kita melayani Tuhan. Kita lebih aktif, kita lebih giat, kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk melakukan hal-hal yang positif. Kalau engkau sebagai seorang istri, lebih aktif lagi melayani keluarga. Lebih aktif lagi untuk membuat kreativitas di rumah tanggamu. Saudara, saya bersyukur juga dalam masa-masa karantina selama beberapa bulan ini. Punya waktu lebih banyak dengan keluarga. Dan banyak hal-hal positif yang kami lakukan. Dan ada hal-hal yang indah yang kami buat dalam rumah tangga kami. Saudara, itulah yang harus kita lakukan. Tetapi saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap berdoa. Saya tetap menyampaikan firman Tuhan. Di media-media sosial saya tetap berbicara tentang firman Tuhan. Saya tidak hanya berdoa, tapi saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Itu artinya orang yang berserah. Saudaraku yang kekasih, Yesaya 45 ayat 9 berkata, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beliung periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Saudara, kita tidak bisa membantah dengan Tuhan. Kita tanah liat, dialah penjunan kita. Biarkan saja. Berserah saja. Dan lakukanlah apa yang merupakan pekerjaanmu, profesimu. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, kemudian yang terakhir saya akan tutup di sini.
bahwa bejana yang bernilai dan mulia itu digunakan untuk tujuan yang mulia pula. Kalau Tuhan sudah membentuk kita menjadi bejana yang bernilai dan mulia, maka tujuannya itu digunakan untuk hal-hal yang mulia juga. Saudara, ayat yang terakhir di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 21 berkata, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Biarkan hidupmu dibentuk Tuhan untuk tujuan yang mulia. Saya percaya saudara, firman Tuhan akan meneguhkan kita hari ini. Menguatkan kita bahwa Tuhan itu adalah penjunan kita. Kita tanah liat. Sebagai penjunan, Dia mau membentuk hidup kita. Melalui banyak persoalan yang kita alami. Supaya kita menjadi bejana yang mulia. Bernilai untuk tujuan yang mulia pula. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur sebagai tanah liat. Kami telah dipilih Tuhan. Diangkat Tuhan. Dijadikan berharga, bernilai dan mulia. Melalui banyak proses hidup ini. Agar kami dapat menjadi bejana yang dipakai Tuhan untuk hal-hal yang mulia. Berkati setiap umat-Mu hari ini. Jika ada banyak proses Tuhan yang Tuhan izinkan dalam hidup mereka. Mari kiranya Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Dan biarlah kami semua boleh berserah kepada Tuhan. Percaya dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Agar kami dapat melihat keindahan dari proses Tuhan yang Tuhan izinkan bagi kami. Berkati umat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya percaya kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Saya sebagai gembala mewakili hamba-hamba Tuhan dan para penetua mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat Tuhan yang setia dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Dan saya berdoa agar setiap persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan dan jemaat Tuhan akan semakin hari semakin diberkati. Dan juga kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang telah bergabung bersama kami dalam ibadah online Unlimited Church. Kami mengundang Anda untuk bergabung kembali minggu depan di ibadah online di channel YouTube Unlimited Church. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendukung pelayanan gereja, Bapak Ibu, jemaat bisa memberi persembahan dengan mentransfer pada rekening gereja di bawah ini.
Terima kasih dan damai sejahtera melimpahi kita semua. Jemaat yang kekasih, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya jemput kita semua berdiri dan mari persiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Bagi Engkau segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan atas penyertaan-Mu dan kehadiran-Mu yang begitu nyata di dalam ibadah kami hari ini. Kami telah dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, umat-Mu sedang berdiri menghadap hadirat-Mu untuk menerima berkat daripada-Mu. Biarlah hari ini kami semua boleh diberkati oleh Engkau. Umat Tuhan yang kekasih, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bentangkan tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, kasih yang tak berkesudahan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan oleh pengurapan, penghiburan, kekuatan di dalam Tuhan Roh Kudus, kiranya berkat Tuhan melimpahi kehidupan umat Tuhan sekalian, mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang terima berkat-Nya, mari dengan iman katakan amin.